Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena kemarin udah banyak banget yang komen-komen di sana, kirim-kirim salam pun ada. Pokoknya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diperpanjang umurnya. Nah, seperti biasa, ada salah satu subscriber kita membagikan kisahnya kepada kita. Nah, cerita kali ini mengisahkan seorang istri merelakan suaminya menikah dengan pembantunya setelah ketahuan hamil. Ada seorang istri itu merelakan suaminya menikahi pembantunya sendiri setelah pembantunya itu ketahuan sedang hamil. Gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang dalam sebuah rumah tangga, komunikasi itu sangat penting. Apalagi saling percaya satu sama lain, itu seperti pondasi yang kokoh dalam sebuah hubungan rumah tangga. Nah, kisah kali ini yang dialami seorang wanita, sebut saja namanya Juwita. Juwita itu sudah mempunyai suami, sebut saja seorang pria bernama Dimas. Juwita dan Dimas itu sudah menikah kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Nah, Juwita itu kali ini sedang hamil muda. Nah, Juwita sama si Dimas itu adalah seorang pengusaha yang mempunyai pekerjaan yang mentereng. Dulu itu saat Dimas mengajak menikah Juwita, itu sedikit agak dipaksa. Karena apa? Juwita itu sudah menikmati masa mudanya, sudah menikmati masa-masa kerjanya. Dia itu sampai terlena dan tidak mau menikah. Tapi dengan dipaksa oleh si Dimas, akhirnya Juwita pun mau menikah dengan si Dimas. Nah, Juwita sekarang sedang hamil anaknya Dimas yang berusia 3 minggu. Rumahnya Dimas sama Juwita itu tergolong rumah mewah dan besar. Di sana saja ada beberapa asisten rumah tangganya Dimas sama si Juwita. Salah satu pembantunya atau asisten rumah tangganya itu bernama Lulu. Lulu adalah pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang baru. Juwita sama Dimas itu kasihan. Katanya Lulu itu sedang skripsi. Dia itu kuliah dari kampung. Dari kampung merantau ke kota, dia tuh langsung kuliah. Nah, katanya sekarang kuliahnya itu sedang online. Jadi banyak waktunya itu dihabiskan di rumah ataupun di kos-kosan. Jadi si Lulu akhirnya mencari pekerjaan untuk tambahan bayar kuliah. Nah, mendengarkan ceritanya si Lulu, Juwita sama si Dimas pun ya nggak apa-apa. Lagian di rumahnya itu ada salah satu pembantu yang sudah tua dan mau pensiun. Siapa tahu butuh bantuannya si Lulu. Nah, si Lulu itu adalah pembantu yang rajin. Dia datang sangat pagi, bahkan lebih pagi daripada pembantu-pembantu yang lain. Tapi dia juga pulangnya lebih awal. Ya maklum saja, dia kan juga kuliah, pasti ada waktu-waktu tertentu yang harus dihabiskan di luar untuk mengurusin kuliahnya itu. Nah, pagi itu si Lulu datang pagi-pagi sekali. Nah, Juwita saat itu sedang ngupas mangga muda. Ya maklum saja, Juwita kan sedang hamil muda, jadi kan ngidam, pengen makan yang seger-seger. Dia ngupas mangga muda. Nah, keadaan ini dilihat sama si Lulu. Tiba-tiba si Lulu yang biasanya itu nggak banyak ngomong, dia tuh malu-malu. Dia tuh tiba-tiba jeletuk aja. Boleh tuh Bu mangga mudanya, aku boleh minta enggak nanti? Kata si Lulu. Juwita sama si Dimas yang sedang duduk di meja makan sambil ngupas mangga muda itu, dan Dimasnya lagi ngopi sambil baca koran, itu pun tertegun, langsung memandang ke arahnya si Lulu. Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti ya Lu, kata si Juwita. Dimas dan Juwita pun saling pandang. Karena Lulu itu nggak biasa ngomong, tapi kok tiba-tiba celetuk dan minta mangga muda. Ya mungkin saja si Lulu itu lagi pengen mangga muda. Akhirnya setelah Juwita selesai mengupas mangga muda itu, ia pun menyuapin pembantunya itu si Lulu. Disuapin pakai tangannya sendiri. Lulu yang melihat majikannya nyuapin mangga muda kepada dirinya, ia pun merasa malu. Bu, saya tuh cuma bercanda kok Bu, tadi Bu nggak beneran, kata si Lulu malu-malu. Nggak apa-apa, udah makan aja, lagian mangga mudanya juga banyak kok.
Aku tahu kamu tuh pengen, udah makan aja sambil disuapin sama si Juwita. Juwitanya sedikit agak memaksa. Akhirnya Lulu pun ya akhirnya mau. Dia membuka mulutnya dan pun akhirnya makan mangga muda itu. Nah setelah menyuapin Lulu, Juwita pun nyeletuk ngomong, "Ah kamu tuh doyan mangga muda kayak orang hamil aja," kata si Juwita sambil sedikit agak bercanda nadanya. Nah si Dimas yang mendengarkan istrinya ngomong kayak gitu, ia pun mencoba untuk mencairkan suasana. "Ah emangnya orang hamil aja yang pengen mangga muda? Ya Lulu juga pengen makan juga kali sayang," kata si Dimas. Akhirnya Lulu pun hanya bisa terdiam malu. Nah setelah selesai sarapan dan makan mangga muda, Dimas dan istrinya si Juwita akhirnya naik ke atas, ke lantai atas. Ia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Juwita pun mengambilkan seragam yang sudah disetrika untuk suaminya untuk dipakai. Nah si Dimas pun langsung masuk kamar mandi, dia pun langsung mandi. Nah setelah si Dimas selesai mandi, istrinya pun langsung memberikan bajunya. "Sayang ini pakaiannya, langsung dipakai ya," kata si Juwita. Juwita pun masuk gantian mandi. Nah setelah selesai Juwita sama si Dimas siap-siap itu berangkat bareng. Nah Juwita sama si Dimas kan itu kan satu kantor, cuman beda divisi aja. Dimas menggunakan pakaian setelan jas, sedangkan Juwita menggunakan pakaian atau setelan kantornya yang terlihat begitu anggun. Juwita sama Dimas pun naik mobil berangkat bekerja. Pada suatu hari saat Dimas sama Juwita itu sedang di rumah, tiba-tiba Lulu itu terlihat memperlihatkan gelagatnya yang aneh. Dia tuh maju mundur dari dapur, seakan-akan ingin ngomong sesuatu kepada si Dimas sama si Juwita. Dimas yang melihat gelagat anehnya si Lulu pembantunya itu, keadaan Dimas sedang berada di ruang tengah sambil nonton TV. Melihat gelagat pembantunya yang seperti itu, ia pun tanya kepada si Lulu, "Kenapa Lulu? Ada yang mau diomongin? Atau kamu mau menyampaikan sesuatu?" Kata si Dimas. "Iya nih Pak, saya mau ngomong sesuatu tapi nunggu ibu pulang dulu ya," kata si Lulu. Karena si Juwita, istrinya si Dimas ini sedang keluar. Dia sedang membeli bubur kacang hijau di depan rumah. Nah tidak lama kemudian Juwita pun datang sambil membawa mangkok berisikan bubur kacang hijau. "Sayang ini bubur kacang hijaunya," kata si Juwita. "Ya udah dimakan, kamu kan yang pengen, kamu kan yang lagi membutuhkan banyak nutrisi. Lagian kata dokter tuh aku harus menjaga kamu karena kamu tuh usia kandungannya tuh masih rentan. Jadi harus ya fresh, harus happy, nggak boleh stres dan juga harus makan makanan yang makanan bergizi," kata si Dimas. Terus saat Juwita sedang makan bubur kacang hijau itu, Dimas tuh ngomong, "Sayang tadi Lulu tuh bertingkah aneh. Katanya dia tuh mau ngomong sesuatu, tapi harus nunggu kamu pulang dulu," kata si Dimas kepada istrinya. "Mau ngomong apa? Tumben banget. Lulu itu orangnya pendiam, nggak pernah ngomong kalau nggak diajak ngomong. Jadi ya kalau dia ngomong sesuatu, pasti sesuatu hal yang penting," kata si Juwita sambil memakan bubur kacang hijaunya itu. Ya nggak tahu juga sih. Tadi tuh dia tuh maju mundur dari dapur kayak mau ngomong sesuatu. Setelah aku sapa, aku tanyain mau ngomong apa, katanya nunggu kamu dulu. Ya udah kamu habisin aja bubur kacang hijaunya, setelah habis baru kita ngomong sama si Lulu, kita cari si Lulu," kata si Dimas. Setelah habis makan bubur kacang hijaunya itu, Juwita langsung memanggil namanya si Lulu. Lulu," kata si Juwita dari ruang tengah. Tapi panggilannya si Juwita itu tidak disaut dan tidak ada kedatangannya si Lulu. Juwita sama si Dimas pun bingung. Ini kemana si Lulu? Kok dipanggil nggak datang-datang? Hingga akhirnya Juwita sama Dimas pun mencarinya ke dapur. Tapi di dapur tidak ada. Lulu kok nggak ada? Jam segini kemana? Hingga akhirnya dia pun keluar. Bertemulah dengan asisten rumah tangganya mereka yang sedikit sudah agak tua, yang katanya mau pensiun. Sebut saja nama itu Mbok Sumi. Dimas pun bertanya kepada Mbok Sumi yang sedang menyapu itu, "Mbok Sumi, lihat Lulu enggak?" Kata si Dimas. "Loh, Lulu Pak, bukannya tadi Lulu itu keluar Pak, katanya dia mau pulang dulu, ada kepentingan lain," kata si Mbok Sumi. Dimas pun bingung, "Loh, kok pulang jam segini? Saya juga nggak tahu Pak. Soalnya tadi saat dia lewat, saya tanya, mau kemana Lulu? Saya mau pulang dulu Mbok, ada kepentingan," kata si Lulu. "Saya kira Lulu sudah izin sama bapak sama ibu." "Oh begitu. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Ya udah Mbok, terusin lagi nyapunya, yang semangat ya," kata Juwita sambil tersenyum kepada Mbok Sumi itu. Mbok Sumi pun membalas senyuman dari Juwita. Hingga akhirnya Dimas sama Juwita pun masuk. Dia bingung, ada apa ya Mas? Tumben-tumbennya si Lulu itu mau ngomong sama kita. Terus kita cari juga katanya dia ada kepentingan lain.
dia langsung pulang gitu aja tanpa izin sama kita. Biasanya kan kalau dia mau pulang atau mau kuliah, ada jam kuliah lagi, dia pasti izin sama kita. Tapi sekarang kok dia langsung pulang aja, nggak izin sama kita. Kira-kira ada apa ya Mas? Kata si Juwita khawatir. Nah, melihat istrinya yang khawatir kepada pembantunya itu, Dimas pun mencoba untuk menenangkannya. Ya, siapa tahu memang ada kepentingan lainnya, kita pikirnya yang positif-positif aja. Siapa tahu dia ditelepon sama temennya ada tugas kuliah atau ada jam kuliah yang mendesak, jadi dia nggak sempat buat izin sama kita. Ya udah biarin aja, nanti kalau dia pulang, dia datang lagi ke sini, kita tanya mau ngomong apa, ada keperluan apa. Siapa tahu dia butuh uang dan itu penting, ya kita harus bantu dia, kata si Dimas. Hingga akhirnya Dimas sama Juwita pun masuk ke rumah. Setelah kejadian itu, Dimas sama Juwita pun makin khawatir. Bukannya makin tenang, tapi makin khawatir. Bukan apa-apa. Setelah kejadian itu, 1 minggu lebih, si Lulu tidak datang ke rumahnya si Juwita sama si Dimas. Tidak pesan, tidak ngomong apa-apa, dia pergi begitu aja. Dan tidak nelpon. Ya jadinya bingung, Dimas sama Juwita tuh bingung. Terakhir dia pergi itu katanya dia ada kepentingan mau ngomong sesuatu. Sekarang dia nggak datang selama 1 minggu lebih. Juwita makin khawatir dengan pembantunya satu ini. Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan si Lulu. Terus kenapa si Lulu? Ada apa? Kok tiba-tiba kayak gitu nggak datang lagi? Makin khawatir si Juwita. Tapi melihat kekhawatiran istrinya itu, Dimas itu nggak mau terjadi apa-apa dengan istri sama anaknya, kandungannya itu. Dia tuh nggak mau istrinya stres dan mengakibatkan suatu hal yang buruk buat calon anaknya itu. Dia mencoba untuk menenangkan, siapa tahu si Lulu itu pulang, ada keperluan di rumah atau bagaimana. Ya udah biarin aja. Nanti juga kalau dia udah nggak sibuk lagi, nggak ada urusan lagi, pasti dia datang kok. Kamu nggak usah khawatir, kata si Dimas. Nah malam itu Juwita itu lembur, pulang kerja sedikit agak larut malam, tidak seperti jam-jam biasanya. Nah si Dimas pun menunggunya. Nah setelah selesai kerja, Juwita sama Dimas itu ingin pergi ke supermarket karena ada sesuatu hal yang ingin dibelinya. Barang-barang pokok di rumah itu sudah sedikit agak menipis. Jadi si Dimas sama Juwita itu belanja ke supermarket. Nah saat selesai belanja, saat dia menuju ke parkiran, kebetulan di depan supermarket itu ada sebuah kafe. Nah si Juwita itu melihat sosok yang tidak familiar, seperti ia kenal. Ia pun memanggil suaminya itu, Mas Dimas, kamu lihat nggak tuh orang di sana di kafe, kata si Juwita. Dimas yang dipanggil oleh istrinya itu waktu ada di parkiran, ia pun langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh istrinya itu. Loh, siapa itu? Kayak kenal, kata si Dimas. Iya Mas, kayak kenal. Siapa ya? Kayak si Lulu, pembantu kita, kata si Juwita. Oh iya, kayaknya itu si Lulu deh. Tapi dengan siapa ya? Kayaknya itu dengan seorang pria. Apa itu pacarnya? Kata si Dimas. Iya kali ya Mas, itu pacarnya. Tapi kok si Lulu nggak pernah cerita kalau dia punya pacar ya? Tanya si Juwita. Iya, Lulu kan itu pemalu. Dia tuh nggak pernah ngomong kalau kita nggak ngajak ngomong. Apalagi dia mau curhat soal cowoknya, pasti dia nggak akan ngomong lah dengan kita, kata si Dimas. Ya udah deh, kita pulang aja sayang. Lagian biarin aja, dia kan juga punya masa-masa muda seperti kita dulu yang suka nongkrong, suka di kafe sama pacarnya. Ya udah kita pulang aja. Ajak si Dimas sama si Juwita itu yang melihat sosok si Lulu sama seorang pria di kafe. Dimas sama Juwita pun pulang naik mobil. Saat si Juwita sama si Dimas mau istirahat, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dari luar. Digedor pintunya, dek. Siapa itu? Bel di rumahnya pun terus berbunyi. Si Dimas pun bingung. Juwita nanyain, siapa itu Mas? Siapa yang gedor-gedor pintu malam-malam kayak gini? Aku juga nggak tahu sayang. Malam-malam begini apa ada yang mau bertamu? Jangan-jangan ada sesuatu hal yang penting, kata si Dimas. Ah, kamu Mas malam-malam begini masa ada yang bertamu? Nggak mungkin dong Pak RT malam-malam datang ke sini mau ngasih info. Lagian siapa tahu itu maling atau nggak perampok Mas, kata si Juwita takut. Dimas pun mengendap-endap melihat siapa yang datang di balik pintu depan rumahnya itu. Ternyata ada sesosok wanita yang gedor-gedor pintunya itu. Dilihat ternyata itu Lulu. Dimas pun bilang sama istrinya, sayang itu Lulu. Lulu yang gedor-gedor pintu di depan, kata si Dimas. Juwita pun langsung turun melihat situasinya. Katanya tuh Lulu pulang sambil gedor-gedor pintu. Dibukakanlah pintunya. Terlihat Lulu itu sambil menangis. Melihat keadaan ini, Dimas sama Juwita pun bingung. Ia bertanya kepada si Lulu,
Ada apa Lulu? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Kamu dirampok di tengah jalan? Kamu dibegal atau bagaimana? Kata si Dimas. Dia pun panik melihat si Lulu itu sambil menangis. Lulu yang ditanyain macam-macam sama si Juwita sama si Dimas, yang nggak menjawab apa-apa. Dia tetap menangis. Hingga akhirnya Dimas yang bingung pun akhirnya menyuruh si Lulu itu masuk. Lulu disuruh cerita di dalam rumah saja. Disuruh masuk sambil ditenangin dulu. Setelah Lulu tenang, Juwita pun bertanya kepada si Lulu itu, ada apa Lu? Kenapa kamu menangis? Coba ceritakan. Kata si Juwita kepada si Lulu. Lulu pun hanya diam saja. Hingga akhirnya Lulu tuh ngomong, Bu, aku malu Bu, aku malu. Kata si Lulu. Dimas sama Juwita pun makin kebingungan. Lulu hanya bilang ngomong, aku tuh malu Bu, aku tuh malu. Malu kenapa? Dia nangis datang, dia bilang katanya malu. Malu kenapa? Kamu kenapa Lu? Kamu kenapa? Malu kenapa? Coba jelaskan, coba kamu ceritakan kepada saya. Kata si Dimas sama si Juwita. Hingga akhirnya Lulu pun mengaku kepada si Juwita. Bu, aku hamil Bu. Kata si Lulu. Juwita pun langsung shock. Dia pun langsung memandang suaminya. Dia pun bingung. Hamil? Bagaimana kamu bisa hamil Lu? Kamu kan belum menikah. Kata si Juwita bingung. Sambil melirik ke arah suaminya sama si Lulu itu. Dia pun bingung. Hingga akhirnya si Lulu pun cerita. Bu, aku hamil anak pacarku. Aku bilang kepada pacarku bahwasanya aku tuh hamil. Tapi pacarku tidak mau tanggung jawab Bu. Katanya aku selingkuh dengan pria lain. Aku hamil dengan pria lain. Katanya begitu Bu. Padahal aku hanya tidur dengan dia. Dan aku sekarang hamil Bu, aku bingung harus bagaimana lagi Bu. Kata si Lulu sambil menangis. Si Juwita sama Dimas pun bingung. Dimas pun ngomong kepada si Lulu, ya pokoknya pacar kamu harus tanggung jawab loh. Ini kan anak kamu, itu kan perbuatan kalian berdua. Jadi dia pun harus tanggung jawab. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, kita lapor polisi aja. Kata si Dimas. Aku juga udah ngomong kayak gitu Pak. Aku juga udah ngomong kayak gitu sama pacar aku. Tapi pacarku ngomong kalau aku nekat lapor polisi, katanya dia akan menyebarkan semua video-video kami berdua saat kami berhubungan intim. Aku takut Bu, aku takut. Bagaimana dengan nasib kuliahku, bagaimana nasibku, bagaimana dengan nasib anakku. Aku juga malu dengan keluargaku yang di kampung Bu. Aku gak mau aku tuh melahirkan seorang anak tanpa suami Bu. Kata si Lulu menjelaskan bahwasanya dia tuh malu. Dia tuh diancam kepada pacarnya bahwasanya kalau dia nekat lapor polisi, dia akan menyebarkan semua video-video saat dia berhubungan intim bersama si Lulu. Dia pun takut apabila ini terjadi, pasti keluarganya di kampung pasti akan sangat malu dan kecewa kepada si Lulu. Lulu nggak mau kejadian ini terjadi. Juwita sama si Dimas pun bingung dengan keadaan ini. Terus bagaimana lagi? Ini bagikan makan buah si malakama bagi si Lulu. Lulu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga akhirnya Lulu pun ngomong, yang membuat Juwita sama si Dimas itu shock. Pak, bagaimana kalau Bapak nikahin aku aja? Kata si Lulu. Juwita yang mendengarkan penjelasannya si Lulu bahwasanya Lulu minta dinikahin sama Mas Dimas, suaminya si Juwita. Juwita pun langsung marah, emosi dia. Apa maksud kamu Lulu? Mas Dimas itu masih punya istri, kenapa kamu nyuruh dia nikahin kamu di depan aku, istri sahnya? Kata si Juwita sambil menjerit. Ya tapi bagaimana lagi Bu, aku hamil. Kata si Lulu. Ya emangnya kamu aja yang hamil, aku juga sedang hamil anak Mas Dimas. Ya aku tahu Bu, ibu hamil ada suaminya Pak Dimas. Sedangkan aku hamil tanpa suami Bu. Pacarku tidak mau tanggung jawab. Bagaimana dengan nasibku, bagaimana dengan nasib anakku Bu? Ibu enak ada suaminya, sedangkan aku bagaimana Bu? Kata si Lulu sambil menangis. Dimas yang syok dan melihat keadaannya semakin panas dan semakin memburuk. Ia pun ngomong sama si Lulu, Lulu cukup, sekarang kamu pergi ke kamarmu, kamu istirahat di sana buat malam ini. Biarkan sekarang aku sama istriku untuk tenang dulu. Kata si Dimas. Hingga akhirnya Lulu pun pergi ke kamarnya. Dimas pun menggandeng si Juwita masuk ke kamar. Setelah di kamar, saat diranjang Dimas itu mencoba untuk menenangkan istrinya itu. Dia ngomong kepada istrinya si Juwita, ya udah kamu tenang aja, kamu sabar aja. Ingat kata dokter kamu tuh nggak boleh stres. Kamu mau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada janin kamu. Kata si Dimas. Tapi Mas, lihat si Lulu. Lulu tuh hamil dan dia ingin dinikahin sama kamu. Wanita mana yang rela Mas? Istri mana yang rela Mas?
Dan siapa yang tidak kepikiran dengan hal ini? Kata si Juwita sambil menangis. Ya memang benar, istri mana yang bisa tenang melihat suaminya mau direbut sama pembantunya yang sedang hamil itu. Minta tanggung jawab kepada suaminya yang dia masih punya istri. Ya pasti wanita manapun pasti akan kepikiran dan pasti akan menangis mendengarnya. Dimas pun mencoba untuk menenangkan istrinya itu. Ya udah, kamu tenang aja, kamu sabar aja. Kita cari solusi lain. Kita cari cara lain agar bisa memecahkan masalah ini. Sekarang kamu istirahat, tidur aja ya. Biar kamu dan janin kamu itu baik-baik aja, kata si Dimas. Akhirnya Dimas sama Juwita pun tidur malam itu. Setelah kejadian malam itu, si Lulu masih tinggal bersama si Juwita sama si Dimas. Tapi keadaannya makin hari makin memburuk. Bagaimana tidak, ia masih kepikiran dengan kandungannya dan nasibnya ke depannya. Ia takut kemungkinan buruk itu akan terjadi. Hingga akhirnya si Lulu pun jatuh sakit. Mau tidak mau, si Dimas sama Juwita pun memanggilkan dokter untuk dirinya. Karena si Lulu kondisinya makin lemah dan makin tidak karuan. Dipanggillah dokter. Setelah dokter datang dan memeriksa si Lulu itu, si dokter memberikan saran kepada si Dimas sama si Juwita bahwasanya Lulu itu kondisinya sangat lemah. Dia harus dijaga kondisinya, harus dijaga dengan mentalnya. Karena itu akan berakibat langsung kepada janinnya. Dokter takut apabila itu terus terjadi, Lulu bisa-bisa keguguran. Itu saran dokter kepada si Dimas sama si Juwita. Dimas sama Juwita pun makin bingung, ini harus bagaimana lagi. Hingga akhirnya tiba-tiba Dimas itu ngomong sesuatu hal yang tidak terduga. Dia ngomong kepada istrinya, sayang, aku khawatir dengan keadaan Lulu dan janinnya. Apabila dia terus seperti ini, ya kata dokter itu akan mengakibatkan bisa-bisa janinnya si Lulu itu keguguran, kata si Dimas. Terus bagaimana? Aku harus bagaimana, Mas? Aku harus merelakan kamu nikah dengan si Lulu, kata si Juwita sambil marah. Ya bukan begitu sayang, cuman gak ada salahnya. Kenapa kita tidak coba aja? Aku nikahin dia sampai anaknya lahir saja. Kalau dia udah lahir, anaknya si Lulu itu lahir, aku janji akan menceraikan dia. Pernikahan ini sampai anaknya lahir aja kok, kata si Dimas. Juwita pun bingung, ya mau gak mau. Juwita pun memikirkan si Lulu sama si janinnya. Ia memikirkan memang benar apabila Lulu terus begini, pasti akan terjadi sesuatu hal yang buruk kepada janinnya. Selain itu, kasihan orang tuanya di kampung, mereka tidak tahu apa-apa. Orang tua mana yang tidak hancur melihat kondisi itu, dan anak mana yang tidak takut melihat kekecewaan dari orang tuanya. Juwita terus memikirkan hal itu hingga akhirnya Juwita pun setuju apabila Dimas menikah dengan si Lulu, tapi dengan suatu perjanjian dan suatu syarat. Pokoknya pernikahan ini hanya sampai anaknya si Lulu yang dikandung sekarang sampai lahir. Mas Dimas dan Lulu harus bercerai. Dan tidak cuma itu, si Dimas atau suaminya si Juwita itu dilarang bersentuhan atau melakukan hubungan intim kepada si Lulu. Itu perjanjian yang diajukan oleh Juwita selaku istrinya si Dimas itu. Dimas sama si Lulu pun setuju bahwasanya semua syarat yang diberikan atau diminta oleh si Juwita itu diterima. Intinya pernikahan ini hanya sampai anaknya si Lulu yang dikandung sekarang sampai melahir. Itu perjanjian antara mereka. Hingga tidak lama kemudian yang menyiapkan acara pernikahannya si Lulu sama si Dimas itu pun si Juwitanya langsung. Juwita pun yang memanggil dan membiayai kedatangan orang tuanya si Lulu yang di kampung. Melihat keadaan ini, si Lulu itu pun makin akrab sama si Dimas. Mau gak mau, di depannya orang tuanya si Lulu, Lulu itu mesra dan memanggil si Dimas itu dengan sapaan Mas Dimas. Pemandangan seperti ini pun menyakitkan bagi si Juwita. Bagaimana tidak? Seorang istri sah melihat suaminya nikah dengan orang lain, pembantunya sendiri, dan bermesraan. Juwita pun begitu tersakiti. Tapi mau nggak mau ini harus terjadi. Demi anak yang dikandung oleh si Lulu, si Juwita rela berkorban. Juwita pun bingung apakah jalan dan keputusan ini adalah keputusan yang benar. Ia pun bingung. Tapi yang jelas, di hari pernikahan di mana si Lulu itu bahagia bersama keluarganya, si Juwita adalah orang satu-satunya atau wanita satu-satunya yang menangis hari itu dengan tangisan sedih. Begitulah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita yang merelakan suaminya menikah dengan pembantunya sendiri
setelah pembantunya ketahuan sedang hamil. Bagaimana menurut kalian? Semoga dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah dan nilai-nilai penting di dalamnya yang bisa dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kalian semua yang pengen komen-komen, berikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang pengen ataupun punya kisah-kisah unik menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan atau kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.